Welcome to Beyond Business Podcast. Saya Franky Wijaya dari BNI Pioneer. BNI adalah bisnis network internasional yang telah ada di lebih dari 80 negara dan di Indonesia sendiri ada lebih dari 20 chapter di seluruh kota besar di Indonesia. So BNI adalah sebuah komunitas bisnis di mana para pemilik bisnis bernetworking dan mencari referral, bahkan memberikan referral supaya bisa mengembangkan bisnis mereka masing-masing. So hari ini teman-teman semua akan diberikan begitu banyak insight dari para pemilik bisnis yang ada di BNI Pioneer. So here you go, this is Beyond Business Podcast. Welcome back Beyond Business Podcast. Hari ini ya di circle BNI itu banyak banget orang-orang yang ngakunya introvert, bikin platform, bikin website lah, bikin aplikasi. Nah kita kedatangan lagi nih salah satu dari mereka yang katanya pas nyampe ke ruangan podcast ini di mobil dulu setengah jam, bertapa, memastikan bahwa energinya ada. Se-introvert itu orangnya, tapi kita tahu bisnisnya itu luar biasa banget. Langsung aja kita kenalan, Pak Nicholas Novian. Selamat apa ini, kenanya sore ya? Sore. Selamat sore Pak Niko. Ya, sore Pak Franky. Jadi se-nervous itu, enggak nervous dong kalau ketemu, tapi emang butuh sendiri biasanya ya kalau orang introvert ya? Iya, butuh kumpulin energi dulu gitu. Oke, Pak Niko, as we know your business itu sebenarnya adalah Nusantek. Ya, itu gedenya kan Nusantek ya. Bisnis IT kalau nggak salah, betul ya? Iya betul, bisnis IT, kita bikin website, bikin mobile app, IT outsourcing. Ada bikin produk-produk juga gitu. Jadi kita kolaborasi. Ada IT outsourcing juga ya? Ada. Bahkan ya. Wow, jadi benar-benar all in IT sebenarnya Nusantek udah buat ya. Dari tahun berapa Pak? Itu 2015 dulu, waktu tahun terakhir kuliah. Jadi, wow, masih kuliah bikin Nusantek? Iya, sambil bikin skripsi, sambil setup Nusantek lah. Sendiri atau sama partner? Sendiri. Wah, gila. Udah kebayang bisnis malah ya? Sebetulnya lebih kayak impulsif aja gitu. Jadi waktu itu kan di semester 5 itu ikut kayak project-project dosen gitu, dapat uang saku gitu. Nah itu saya kumpulin gitu. Nah di semester 7 ada uangnya lumayan. Waktu itu sebenarnya uangnya nggak banyak ya, cuman 25 juta lah gitu. Nah, diapain ya, mau beli motor atau mau beli laptop atau mau beli apa nih? Ya. Bikin usaha lah gitu kan. Ya udah posting di Facebook gitu. Saya ajakin orang-orang misalnya mahasiswa tingkat akhir yang mungkin pengen cari pengalaman juga gitu kan. Nah, saya posting di Facebook, saya tanyain siapa yang mau, nanti saya sewain satu rumah jadi tempat tinggal. Nah kemudian nanti tinggal di situ tuh gitu kan, mereka ikut untuk bayar kosnya, tapi kita proyekan bareng, kita belajar IT bareng di rumah itu. Gitu. Dari si modal 25 juta itu? Iya, sewa rumahnya 24 juta, tapi dicicil lah waktu itu. Wah, tapi menarik banget ya, maksudnya benar-benar impulsif, idenya ada, orang-orangnya ada, tenaga kerja murah juga nggak dibayar? Dibayar nggak sih waktu itu? Kita sistemnya itu kayak bagi hasil project gitu ya, namanya kita masih mahasiswa gitu ya. Ya udah nanti ada project apa, si A ngerjain apa sebagai apa, si B ngerjain apa gitu. Nah nanti dibagi gitu kan porsinya berapa. Pak Niko juga ngebantu teman-teman kampus itu untuk juga punya pengalaman akhirnya ya. Wow, itu jadi project kampus sebenarnya, maksudnya project zaman di kampus ya, dan turns out jadi kayak sekarang ya. Iya. Pak masih simpen nggak Pak foto awal di rumah pertama itu? Ada masih. Disimpan Pak, kali-kali kayak Jeff Bezos. Amazon kalau sekarang Amazon kayak sekarang kan foto dia zaman di garasi dia kan viral di mana-mana kan. I hope Nusantek akan kayak gitu. Iya, amin dong. Amin. Oke, Pak, di BNI kita kan sekarang ada di komunitas bisnis bareng Pak ya. Di BNI itu atau Bisnis Network Internasional di chapter kita Pioneer ini, Bapak akhirnya nggak bisa masuk sebagai Nusantek, betul ya? Tapi ada satu produk dari Nusantek itu namanya Nusa LMS yang akhirnya masuk di kita. Karena secara Nusantek kebetulan memang sudah ada yang bikin apps, bikin website, itu semua sudah ada di dalam
chapter, dan kita kan nggak pengen ada kompetisi sebenarnya. Tapi Nusa LMS atau LMS itu sendiri, Learning Management System, nggak ada di kita. Makanya Pak Niko masuk sebagai klasifikasi LMS atau Nusa LMS. Nah, spesifik tentang Nusa LMS, Pak Niko, mungkin bisa cerita lebih lanjut nggak? Apa yang membedakan Nusa LMS dengan LMS lain yang mungkin sudah banyak sekali ada di Indonesia sekarang ini, Pak? Iya, jadi kalau untuk Nusa LMS itu kita yang pertama sih kita custom made gitu kan. Jadi memang betul-betul kita yang bikin dari nol secara requirement-nya waktu itu ya kita ada kembangkan untuk bank waktu itu, kemudian juga ada untuk pabrik. Ternyata waktu kita develop custom di tahun 2020 itu kok mirip-mirip gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita coba untuk bikin standarnya kita yang istilahnya sebetulnya mirip-mirip tadi ya gitu. Kita ambil dari sini, kita jadikanlah LMS gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu pas COVID juga gitu kan. Ya, project lumayan sepi gitu ya waktu COVID. Nah, kita seriuskanlah produknya. Nah, dari situ pun ada yang ngajak kolaborasi juga gitu kan. Nah, itu waktu itu Mekari gitu ya. Mereka nggak ada LMS-nya. Nah, kita kolaborasi lah. Nah, di situ kita juga custom lah untuk klien-kliennya, kita jadikan software as a service dengan sistem subscription gitu ya. Nah, kalau kelebihannya ya sebetulnya karena dia custom itu mungkin beda dengan yang kalau misalnya developer lain yang pakai Moodle gitu ya. Pasti akan bilang nggak bisa, misalnya ada batasan ini, Karena LMS ini dia sifatnya custom, ya kita bisa sesuaikan lah, jadi custom fit dengan klien-klien kita gitu. Sampai sekarang bahkan, Pak? Iya. Customize itu bahkan sampai sekarang? Masih. Oke. Mungkin buat beberapa yang nggak terlalu familiar dengan LMS kan sebenarnya atau gini deh Pak, mungkin Bapak yang lebih cocok untuk jelasin. So untuk LMS 101, misalnya orang yang nggak terlalu ngerti LMS, so LMS itu apa dan kenapa penting perusahaan punya LMS? Oke, ya learning management system itu ya intinya sistem untuk mengelola training gitu ya. Kalau misalnya dia nggak punya sistem gitu ya, mungkin bayangkan kalau misalnya satu perusahaan itu dia saya punya 10 karyawan gitu ya. Nah, saya mau karyawan saya ini saya training rutin gitu, saya ikuti pelatihan gitu ya. Nanti setelah pelatihan pasti saya tahu, oke, si A dia mau belajar tentang mengelola server gitu ya. Nah, setelah pelatihan dia jadi saya bisa assign dia tugas untuk mengelola server gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya karyawan saya ada 100 gitu, nggak mungkin saya satu persatu saya ingat gitu ya, ataupun HR nggak mungkin satu persatu ingat gitu ya. Nah, mungkin caranya kalau misalnya nggak ada software adalah dia pakai Excel gitu. Nanti dia bikinlah Excel, si A ikut latihan ini gitu ya. Tapi ada batasan juga gitu kan, apalagi kalau misalnya karyawan makin banyak gitu, dan juga strukturnya pun jadi nggak standar gitu, ataupun mungkin kurang efektif. Nah, kita yang memang specialized di LMS, kita merancang sistem itu bagaimana untuk mengelola training itu jadi lebih mudah gitu ya. Bahkan nggak cuma untuk kegiatan trainingnya sendiri, tapi proses evaluasinya gitu ya. Jadi, saya mau tahu karyawan saya yang mungkin paling rajin belajar, misalnya kalau di BNI itu yang most CEO gitu ya. Nah, Chapter Education Unit ya. Kita bisa rancangkan itu untuk kliennya gitu kan. Kayak kita siapkan dashboard gitu. Jadi nanti tinggal lihat aja gitu di dashboardnya. Siapa yang paling rajin. I see. Pak, yang saya tahu kan memang LMS tuh perlu punya modul atau materi di dalamnya supaya tadi dashboard itu muncul karena saya ngeklik atau saya belajar dari materi-materi atau modul-modul di dalam LMS Pak Niko nih konteks ini. Nah, artinya Pak Niko punya berapa banyak modul Pak, baik itu soft skill maupun hard skill yang ada di Nusa LMS Pak? Nah, Nusa LMS itu sendiri kita sebetulnya fokusnya di softwarenya gitu ya. Tapi memang namanya kita jualan software untuk pengelolaan training, pasti banyak pertanyaan, ini kami butuh trainingnya, ada nggak modulnya juga gitu. Nah, kita kerjasama dengan trainer-trainernya gitu ya. Kalau misalnya mungkin trainer pajak, kita kerjasama dengan konsultan pajak atau trainer pajak gitu. Nah, begitu juga bidang-bidang yang lainnya. Nah, jadi kita kolaborasi lah. Nah, dan itu kita sediakan menunya kayak nama menunya katalog di LMS gitu. Jadi, saya mau cari trainer IT security atau saya mau cari trainer tentang sales gitu. Nah, itu bisa dicari di LMS kita. Lalu nanti kita bisa konekkan ke trainernya. Gitu. Sifatnya langsung dikonekkan ke trainernya yang memang si perusahaan itu dirasa itu lagi butuh gitu ya. Yeah. Sifatnya online atau bisa offline atau gimana Pak? Bisa online.
online dalam artian apa istilahnya learningnya itu self-paced learning gitu ya. Jadi di upload videonya lalu pesertanya belajar atau online webinar gitu ya. Jadi misalnya nanti si trainernya menyediakan pelatihan Zoom gitu lalu pesertanya datang lewat dan menonton di Zoom. Nah, yang ketiga juga bisa offline gitu. Jadi nanti dia istilahnya beli atau bayar ke trainernya lalu nanti diadakan seperti biasanya offline gitu. Oke, dan keuntungannya adalah ketika apapun bentuknya ya, maksudnya mau self-paced, online ataupun offline, semuanya ter-record ya. Jadi tahu yang datang siapa aja, nama-nama ABC ini udah ikut training apa aja. Pak, what if kalau misalnya karyawan-karyawan memang sudah punya jagoan trainernya sendiri yang mungkin belum masuk ke Nusa LMS ya. Saya belajar soal marketing, wah saya tahu banget si X nih pengajarnya, saya ngikutin dia terus, dan tapi kan perusahaan kan pengen bayarin dia training di luar di pengajar yang dia suka, tapi kan dia belum kerja sama Nusa LMS. Tapi kan kita sebagai perusahaan juga pengen tracking nih, dia udah ikut training apa aja yang di luar Nusa LMS. Itu cara alignmentnya gimana tuh Pak? Karena si software ini yang subscribe tadi perusahaan subscribe ke LMS ini artinya trainernya nggak harus dari kita, trainernya bisa dari mana aja, bisa trainer internal perusahaan ataupun pihak eksternal yang kerjasama dengan perusahaan. Ya. Nah nanti perusahaan karena bayar trainer itu nanti dia bisa istilahnya beri akses lah ke trainer itu, tolong ya nanti hasil pelatihannya atau mungkin evaluasi pelatihannya atau sertifikatnya nanti di-generate dengan menggunakan platform dari kami. Oh bisa gitu ya? Bisa. Oke. Jadi bisa dikasih ke pengajarnya untuk kemudian buat laporannya itu di platform supaya si Frankie-nya ini walaupun ikut pengajaran atau training di luar yang kita akses dari Nusa LMS tetap bisa ter-record di situ ya. Iya. Oke. Atau juga misalnya saya ikut training yang public gitu ya. Kita kan nggak mungkin kita minta pengajarnya itu akses LMS gitu ya. Nah, itu bisa misalnya sertifikatnya yang diupload oleh si pesertanya untuk sekedar record gitu ya. Jadi ada record bahwa dia pernah mengikuti pelatihan di luar gitu. I see. Oke. Nah, menarik Pak. Nusa LMS itu berarti memang nggak punya, yang saya tahu Pak, beberapa LMS itu memang sudah punya, let's say misalnya mereka dengan bangga bilang kita punya 500 modul misalnya, dan itu self-paced semuanya, dan udah jadi ibaratnya, udah tinggal ya pokoknya kalau kamu pakai LMS kita, ya LMS kita punya 500 modul yang siap kamu akses kapanpun. Jadi setiap karyawan pas masuk ke LMS-nya bisa belajar A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Itu nggak dilakukan di Nusa LMS. Lebih ke strateginya ataupun memang lebih ke fokusnya dari Nusa LMS-nya gitu ya. Kita pengen jadi bisa bilang provider dari learning management system gitu ya. Provider software learning management system yang paling advance lah gitu. Ya. Jadi contohnya mungkin kalau sekarang lagi zamannya AI, ya kita fokus juga untuk kembangkan bagaimana LMS ini ada fitur-fitur AI-nya gitu. Wow. Cerita lebih lanjut dong Pak, elaborasi lebih lanjut dong bagaimana AI bisa membantu dari sisi LMS-nya Pak. Nah contohnya itu yang pertama kita kalau misalnya HR dia mau bikin pelatihan security awareness gitu ya untuk karyawan-karyawan mungkin yang sudah berumur gitu ya. Jadi mungkin secara pemahaman tentang IT-nya tidak ada gitu ya, nyaris tidak ada. Nah, kita bisa menggunakan AI untuk kita tanya ke AI-nya gitu. Jadi di AI itu kita ada formnya di Nusa LMS, diisi targetnya siapa gitu ya. Kemudian apa yang mau diajarkan. Nah, nanti akan di-generate kira-kira topik-topik apa yang perlu diajarkan, modul dan submodulnya begitu ya. Atau misalnya kalau mungkin kalau di luar perusahaan contohnya kita mau ngajar anak SMP sama kita ajar anak kuliahan untuk terkait karena saya bidang IT ya, jadi topiknya IT pasti beda gitu ya. Nah, atau tentang teknik bisnis bagi anak SD sama teknik bisnis untuk anak kuliah. Nah, itu kan beda. Jadi kita bisa tanya AI untuk itu. Itu satu. Yang kedua, itu misalnya materi-materinya dimasukkan di LMS. Nah, kita develop AI untuk istilahnya memahami konten dari itu yang diupload tadi oleh trainernya. Nah, kemudian kan kalau misalnya kita sering misalnya belajar modulnya ada banyak, mungkin ada 10 modul. Lalu kita lupa kemarin itu yang ini di modul yang mana ya? Terus kita cari satu-satu misalnya gitu ya. Kita summarize itu, lalu nanti kita bisa tanya ke AI-nya.
oh Materi ini yang di training yang mana ya? atau enggak, kita bahkan langsung tanya aja gitu. Ini jawabnya apa ya Oh, kemarin langsung gitu. jawabannya apa? Si AI-nya yang jawab gitu. Karena AI-nya yang belajar dari si trainingnya itu. Iya. Oh. Atau nanti disampaikan lagi, oh ini link untuk ke lampirannya. Itu yang bisa digunakan gitu kan, chat untuk itu gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin fitur LMS-nya sendiri yang mereka kurang paham. Nah, mereka bisa tanya juga ke chatbot. Wow. Saya mau upload materi nih, tapi Gimana caranya ya? gimana caranya ya? Nanti dibantulah sama AI-nya gitu. Oh, iya kan. iya iya. Nah, gitu. Itulah kenapa tadi Pak Niko sampaikan berusaha jadikan usaha LMS ini adalah LMS paling advance ya. Karena kalau kita lihat LMS umum ya yang tadi saya bilang mereka tuh bilang dengan bangga ya kita punya 500 modul, 1000 modul sehingga kalau saya masuk ke LMS tersebut ya udah ada. Tapi Nusa LMS nggak main ke arah situ ya. Yang dimainkan adalah benar-benar customize butuhnya apa, kemudian kita bisa koneksikan ke yang memang sesuai dengan needs-nya gitu ya. Iya. Bahkan sekarang lagi di elaborasi untuk sampai kepada AI yang tadi kita udah bicarakan itu ya. Jadi kalau misalnya saya lagi ada kebutuhan, AI juga bisa ngebantu saya mengkoneksikan ini yang perlu diambil materi ini dan materi ini dibawakan sama Frankie misal dari Bestari. Jadi itu bisa dikoneksikan ya. Tinggal bisa. kontak langsung ke Bestarinya misal atau ke Frankie-nya gitu ya. Betul. Nah, itu berarti kita bisa pasang di katalognya tadi kan Ya. gitu. Karena tadi mungkin kayak kalau di tadi misalnya saya punya 500 konten misalnya gitu ya. Atau ya saya kalau di Nusa LMS kita kerjasama dengan banyak trainer. Nah, tapi saya mau belajarnya tentang ini. Saya bagusnya kontak siapa ya? Nah, nanti kan artinya dari AI-nya bisa merekomendasikan, oh kalau ini bisa ke Pak Frankie gitu. Ya. Nah, seperti itu. Wow, seru banget ya. Pak, di BNI udah berapa lama Pak? 2 tahun. 2 tahun. Nusa LMS sendiri 2 tahun 2025 berarti 2023. Waktu itu berarti kan kurang lebih baru 3 tahun Nusa LMS. Di 2 tahun sekarang ini which is Nusa LMS nggak bisa dibilang lama juga ya. Tapi 2 tahun di BNI, bagaimana Bapak melihat BNI kontribusinya terhadap pengembangan Nusa LMS Pak? Untuk Nusa LMS sendiri dari contohnya kita ada kerjasama dengan trainer-trainer untuk katalog gitu ya. Nah, fitur katalog itu sendiri kita baru develop mungkin sekitar 1 tahun lebih sedikit lah gitu ya. Nah, waktu itu yang mempermudah kita untuk mendapatkan trainer-trainer ya dari BNI gitu. Karena di BNI pasti kita banyak yang bisa kita ajak kerjasama gitu ya. Kita bisa kolaborasi, saling ngasih referral gitu ya. Nah, artinya kan dengan kita masukkan trainer ke katalog, sesuatu ada yang beli trainingnya itu bisa jadi referral juga sebetulnya kan. Itu bisa jadi saling memberi manfaat satu sama lain lah gitu. Nah, itu satu gitu. Yang kedua, BNI ini juga ngebantu saya untuk explore ke market luar gitu. Nah, contohnya ada Singapura yang memang Nusantek itu waktu itu saya buat sewaktu saya join meeting BNI di Singapura, lalu saya ketemu sama semacam corporate secretary gitu ya, notaris di sini. Nah, itu saya bikin perusahaan di Singapura lewat bantuan channel itu. Sebentar. Pak Niko bikin perusahaan di Singapura. Udah jalan? Udah 2 tahun juga. Jadi udah join Singapura itu kan join BNI kan Agustus ya waktu itu. Nah, saya meeting sama member BNI Singapura waktu itu Oktober. Nah, jadi Oktober itulah saya buat. Jadi 2 tahun kurang lah gitu ya. Wow. Dan saya nggak ngerti. Maksudnya seberani itu Bapak bikin perusahaan di Singapura. Berarti sampai sekarang. Fokusnya apa Pak perusahaan di Singapura? Sama Nusantek juga gitu. Oh, jadi ini Nusantek di Singapura kayak cabang bukan sih? Kayak bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Bisa dibilang gitu. Jadi bisa dibilang marketnya yang ditawarkan sama gitu. Cuman mungkin secara market kita agak beda. Kalau misalnya di Indonesia kita marketnya lebih ke corporate dan government, misalnya kementerian-kementerian. Kalau di Singapura sejauh ini karena kita masih baru 2 tahun ya, masih muda, jadi kita masih menargetkan SME gitu. Tapi ya dalam jangka panjangnya kita mau targetkan juga corporate. Wow, dan semuanya dipermudah dari BNI justru ya. Ya ketemu kalau nggak salah waktu itu Pak Niko pernah cerita cuma less than 1 week ya. Jadi itu perusahaan ya. Iya, jadi saya meeting BNI itu kan hari Kamis gitu ya. Saya cerita ke presiden chapternya Future waktu itu namanya. Di Singapura ya? Nah, di Singapura gitu kan. Saya bilang, saya ada mau buat perusahaan di Singapura gitu. Oh, kami ada di sini. Kamu mau bikin perusahaan? Ada ini Miss Carol. Kamu mau accounting? Ada
Miss ini gitu ya. Kemudian juga kamu butuh kantor nggak? Nanti kamu bisa kontak ini gitu. Atau kamu butuh tim marketing untuk lokal marketing. Nah, ada ke sini. Itu ada di satu chapter itu semua gitu, multiple gitu ya. Nah, karena yang langkah awalnya bikin perusahaan, saya langsung setelah meeting itu saya kontak Miss Carol. Miss Carol, saya mau nanya-nanya tentang bikin perusahaan di Singapura gitu ya. Ngobrol-ngobrol karena mungkin sama-sama BNI, terus dia juga udah lumayan lama di BNI. Oh, kayaknya saya bisa nih, saya buka aja di perusahaan gitu ya. Dia langsung kasih formnya. Setelah itu saya submit di Jumat pagi, sekitar Senin sore gitu udah jadi perusahaannya. Ya udah langsung. Itu impulsif juga nggak sih Pak? Impulsif juga. Impulsif juga. Emang Nusan Tech itu kayaknya memang produk impulsif ya. Dari zaman kuliah sampai bikin tempat di Singapura atau perusahaan Nusan Tech juga di Singapura juga impulsif semua ya. Iya, mungkin secara karakter saya gitu ya. Kalau misalnya saya nggak lakuin sekarang, saya sering gitu ya punya ide apa gitu ya. Kalau saya nggak lakuin sekarang, lalu waktu saya pikir yang kedua ketiga kalinya, saya bakal mulai kayak muncul ketakutan gitu loh. Oh, kayaknya nggak jalan deh. Ini pesaingnya banyak nih gitu kan. Ujung-ujungnya nggak jadi gitu. Nah, jadi kalau saya kepikiran sesuatu dan saya cukup yakin itu, udah lakuin itu sih. Tapi waktu itu sempat konsul sama istri nggak sih Pak? Enggak. Waduh. Padahal yang saya lihat Bapak kan sekarang ini lumayan banyak, nggak tahu kalau sekarang ya, tapi beberapa bulan yang lalu saya lihat Pak Niko tuh seminggu sekali kayaknya, atau sebulan bisa 2 kali gitu, bolak-balik Singapura gitu. Kan you have wife, you have 2 children, betul ya, punya 2 anak. Dan saya penasaran aja Pak, maksudnya kayak di rumah sering ditinggalin satu, tuh anak juga masih bayi kan yang kedua kan. Belum lagi tadi Bapak cerita impulsif. Saya mikir nih istrinya tahu nggak ya, atau jangan-jangan juga nggak tahu. Tapi justru itu yang bapak-bapak pada umumnya lakukan, ya lebih baik minta maaf. Enggak. Kalau istri lumayan suportif lah. Saya bisa bilang kita nggak pernah istilahnya dia bisa bilang nggak pernah komplain lah kalau terkait itu ya. Oh, saya ada kerjaan, saya perlu ke Singapura, atau saya ada kerjaan, saya perlu ke Melbourne gitu ya. Itu ya udah, karena memang itu untuk kerjaan boleh gitu. Tapi kalau saya bilang, oh saya mau jalan-jalan ya gitu, nah itu baru nggak boleh kan. Padahal kan bisa sambil ya. Tolong istri saya dengar ya, istri saya boleh ya ke Singapura ya, sering-sering ya. Terus mungkin itu lebih ke mungkin itu yang value yang dari sisi sayanya juga ya. Kalau saya itu antara pekerjaan sama kehidupan itu menurut saya sih nggak saya pisahkan gitu. Jadi nggak yang oke, ini Sabtu Minggu waktunya itu gitu ya. Waktunya fokus ke keluarga sama gitu, sekali nggak mikirin kerjaan gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Enggak sih, kalau saya mungkin tipikal yang workaholic kayak gitu. Nah, tapi juga di sisi lain saya pengen ada kebebasan waktu untuk sama keluarga. Nah, jadi kayak misalnya anak sekarang masuk sekolah tuh Selasa sama Kamis sama Sabtu. Ya udah, saya bisa ngantar anak dulu terus baru nanti kerja gitu ya. Ya udah diatur bagaimana kita nyaman sama hidup itu gitu, dan kita bisa bagi waktunya aja gitu antara kerja dan juga kehidupan pribadi gitu. Kalau saya sih gitu. Tapi saya melihat Pak Niko itu memang lumayan workaholic ya. Kemarin kan saya dengar Pak Niko cerita soal yang di Aussie itu Pak, Melbourne. Itu buat saya sih nggak masuk akal Pak. Makanya beberapa orang-orang yang dengar cerita Bapak kayak, Pak Niko ngapain gitu. Karena yang saya dengar Pak, Bapak berapa hari di Melbourne waktu itu? 10 hari. 10 hari, dan Bapak pakai 10 hari itu buat meeting kan Pak. Padahal yang tadinya secara agenda kan nggak ada kan, meeting-meeting itu tadinya nggak ada kan. Baru Bapak buat agendanya pas Bapak di Melbourne kan. Itu kenapa Pak? Maksudnya akhirnya 10 hari itu dipakai semuanya untuk meeting, ngomongin kerjaan gitu, dan Bapak sebenarnya punya banyak sekali kesempatan sebenarnya untuk bisa jalan-jalan di Melbourne. Tapi 10 hari dipakai buat kerja gitu loh kasarnya. Itu apa sih yang dipikirkan Bapak waktu itu? Boleh cerita nggak? Nah, jadi waktu itu istilahnya saya ada diajak sama teman saya yang juga bisnisnya di Singapura gitu ya. Ayo kita ke Melbourne gitu ya. Kita kebetulan di Singapura itu ada grant gitu ya dari pemerintah
untuk kalau misalnya pengusaha bisnis Singapura dia mau expand ke luar gitu ya. Nah, sebetulnya syaratnya dari pemerintah itu cukup ketemu sama 10 orang lah, 10 pebisnis lokal di Melbourne gitu ya. Nah, jadi teman saya ini dia ada bawa temannya lagi juga. Jadi mungkin sekitar 10 pebisnis lah gitu ya. Nah, sesudah selesai dengan agenda ketemu dengan pengusaha lokal di Melbourne, mereka ada hari 2 hari terakhir itu udah jalan-jalan lah gitu ya. Nah, saya nggak ikut tuh yang jalan-jalannya itu gitu. Nah, karena saya lumayan nyaman aja sih. Biarpun saya introvert, tapi suatu misalnya setelah saya misalnya ketemu dengan pebisnis ini, oh ternyata saya dapat insight ini ya. Contohnya ternyata kalau di sana itu untuk IT itu yang banyak itu Vietnam dan juga misalnya India. Terus saya tanya, oh kalau Vietnam bagaimana biasanya bisnisnya, apakah dilempar juga ke Vietnam? Kalau India bagaimana gitu ya. Kemudian juga salary-nya bagaimana? Saya senang tuh, rasanya lebih produktif gitu ya. Nah, ya itu saya enjoy lah untuk melakukan itu, dan saya nggak ngerasa ada beda antara misalnya saya enjoy dapat meeting sama one to one gitu dengan saya misalnya mungkin jalan-jalan kemana gitu ya. Rasa kesenangan yang sama, cuman satu mungkin lebih ke arah pekerjaan, satu lebih ke main-main gitu. Leisure-nya Ya udah kalau memang bukan karena takut diomelin istri karena dianggap jalan-jalan kan ya. Makanya 2 hari ini saya kerja gitu ya, enggak ya. Enggak, aman. Oke. Pak, interesting. Dari BNI bisa dibilang ya, dari BNI Bapak akhirnya dapat opportunity expand ke Singapura. Dari BNI juga Bapak bisa punya begitu banyak opportunity sampai ke Melbourne. Dari di Melbourne itu mungkin bisa dapat banyak gambaran bagaimana Vietnam, India itu beroperasi di dunia IT. So, is it real benefit yang Bapak terima dari BNI in the case of balikin lagi ke bisnis Nusanteknya Bapak? Apakah se-real itu benefitnya buat Pak Niko? So waktu saya join, maksudnya dengan saya join BNI ini tuh saya sebetulnya nggak expect, nggak mengukur dari berapa banyak nilai nominal yang saya dapat dari project begitu ya. Tapi yang saya rasa nilainya itu adalah dari network gitu. Jadi dari network yang saya dapat di BNI. Contohnya ya tadi, kalau saya ke Melbourne, saya belum ada agenda apa-apa aja, saya bisa cari, oh di BNI, kita kan boleh jadi observer ya di chapter lain gitu ya. Saya kosong nih hari Selasa nggak ada meeting gitu ya. Saya cari di bni.com gitu kan. Di Melbourne itu ada chapter mana gitu kan. Wow. Nah, saya kontak lah gitu kan chapternya. Saya boleh nggak jadi observer gitu kan. Biasanya hampir selalu open gitu ya. Mereka selalu open. Bahkan mereka tanya, kamu mau saya kenalin sama bisnis yang kayak gimana gitu kan. Nah, itu yang di Melbourne. Di Singapura pun sama gitu kan. Kalau misalnya saya lagi istilahnya nggak ada, lagi kosong lah misalnya gitu ya. Oh, besok saya udah nggak ada meeting. Dibanding saya bengong aja di Singapura, ya saya carilah di bni.com itu kan, chapter mana yang saya bisa datang. Boleh nggak saya datang gitu kan. Biasanya boleh, lalu ya udah di sana mereka nanti nanya gitu kan ya, di BNI itu kan kalau misalnya ada visitor ataupun observer gitu ya, pasti kita tanya, kamu mau dikonekin sama siapa gitu kan. Nah, itu yang saya rasain di Singapura, di Melbourne. Kemarin juga Februari sempat ke Tokyo 4 hari itu meeting juga. Tapi saya nggak join meeting BNI karena mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Meeting BNI-nya bahasa Jepang. Bahasa Jepang gitu. Semua yang jadi, Pak Niko nggak bisa malah ya. Jadi saya one to one aja. Saya tanya yang bisnisnya terkait dengan IT atau misalnya digital dan bisa bahasa Inggris siapa gitu kan. Oh ya, ini kontaknya gitu. Nah, lebih ke sana. Wow, jadi luar biasa ya, kita terkoneksi sama dunia ya. Dan nggak cuma sekedar dunia, tapi juga business owners di seluruh dunia ya. Itu yang Pak Niko rasakan dengan bersama-sama di dalam BNI gitu ya. Dan secara bisnis sendiri growing nggak sih Pak? Kalau secara bisnis ya growing, yaitu tadi kan dengan masuk ke market Singapura, saya bisa dapat klien-klien di Singapura gitu kan. Yang ya secara jujur level SME Singapura bayarannya lebih bagus daripada sama lah dengan corporate di Indonesia gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau corporate Singapura gitu kan. Wow. Oke, Pak, maybe last question. Kenapa perusahaan perlu engage sama Nusa LMS? Di Nusa LMS itu kita
tadi ya seperti saya bilang kita tuh custom gitu. Jadi kita memang betul-betul tanya gitu kan kebutuhannya seperti apa gitu. Oh butuhnya ini kita belum ada gitu. Oh ya oke kita kembangin ya Pak gitu kan. Nah selama itu memang terkait learning, yang strategi dari Nusa LMS adalah selama itu terkait learning kita akan develop itu dan kita nggak akan charge gitu. Kecuali custom gitu ya. Oh ini nggak terkait learning, saya mau ada custom aja dan ini nggak bisa dipakai lagi sama perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Itu baru kita charge. Tapi kalau misalnya oh ini terkait learning dan itu sebetulnya perusahaan-perusahaan lain juga butuh. Ya udah kita kembangkan fitur itu secara gratis. Nanti mereka cuma perlu nunggu lah gitu kira-kira. Nah Se-customize itu ya, karena memang tujuannya Nusa LMS pengen jadi LMS paling advance, makanya nggak pusing lah mau ada tambahan apa, fitur apa, selama itu tujuannya untuk ke learning, saya akan buatkan secara gratis karena tujuannya adalah pengen se-advance mungkin si platformnya ya. Iya, karena kita nggak mungkin pemahaman kita tentang proses learning itu nggak sebagus tentang dengan customer kita gitu. Mereka yang sehari-hari menjalani kan. Nah, jadi justru masukan customer itu yang istilahnya biasanya paling akurat gitu. Oh, kalau kita develop ini yang dibutuhkan sama customer kita gitu. Got it. Wow. Guys, keren banget Nusa LMS ternyata se-advance itu, se-customize itu ya, dan ternyata Pak Niko bukan orang yang takut istri lah ya. Agak patah di situ. Tapi istrinya baik. Istri-istri Anda tahu ini cuma karena podcast kan ya. Nah, istri kita baik kan? But anyway, thank you very much Pak Niko. I enjoy ngobrol sama Pak Niko yang katanya introvert, tapi ternyata saya nggak sih Pak. Energinya beda banget sama orang introvert pada umumnya yang saya ketemu. Karena mungkin kebiasaan Pak Niko juga, walaupun ke luar negeri carinya orang juga. Di saat orang introvert carinya kalau bisa solitude ya, sendirian. Tapi Pak Niko carinya orang introvert yang agak anomali ya. Tapi itulah kenapa vibe-nya walaupun introvert tapi vibe-nya itu nggak aneh gitu loh ketemu orang. Makanya ngobrol tuh ngalir aja, santai aja ya. I hope ini juga podcastnya bisa jadi benefit buat teman-teman yang ngerasa butuh Nusa LMS ya, dan juga I don't know buat teman-teman yang belum join BNI and you are a business owner yang legit. Kita bisa ketemu dan gak banyak by the way di Indonesia yang kayak Pak Niko yang ketemu BNI di luar negeri, bikin perusahaan di luar negeri lewat BNI, lewat koneksi di BNI, bahkan punya opportunity luar biasa karena BNI. I hope ini bisa menggambarkan bagaimana kekuatan dari BNI secara global. Oke, Pak Niko, thank you very much. Teman-teman, thank you very much. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Thank you, Beyond Business Podcast. Pak Niko. Thank you Pak Franky. Thank you.